Oke guys, bertemu lagi bersama saya NIGIB Yo, NIGIB ya, NIGIB Yo. Oke guys, kita lanjutkan dari video-video sebelumnya. Kita masuk ke chapter 9. Yeay! Oke, kita langsung aja ke teorinya ya guys. Teorinya yaitu yang pertama, langsung aja kita masuk. Jelaskan dengan ilustrasi gambar sendiri apa perbedaan antara vanilla GAN dan GTGAN. Atau generator dan distributor pada vanilla GAN adalah pembelajaran multilayer yang sederhana, di mana algoritmanya sederhana, yang mencoba untuk mengoptimalkan persamaan matematika menggunakan penurunan gradien stokastik aja. Kemudian sedangkan GAN dapat dideskripsikan sebagai deep learning pada parameter kondisional diberlakukan. Kemudian langsung ke nomor 2, jelaskan dengan ilustrasi gambar sendiri struktur dari GGAN, kemudian GGAN mempunyai 4 jaringan yang dilatih dalam 3 tahap, yaitu conditional GAN, yaitu diantaranya adalah conditional GAN training, kemudian initial let vector approximation, dan yang terakhir adalah let vector optimization. Contohnya seperti ini guys, kita bisa lihat sendiri. Kemudian jelaskan dengan ilustrasi gambar sendiri arsitektur encoder network dari GAN GAN. Kemudian arsitektur encoder biasanya digunakan untuk menggenerate let vektor dari gambar yang Anda inputkan, yang nantinya akan diteruskan ke generator. Kemudian yang keempat, dari gambar sendiri arsitektur generator network dari GAN. Kemudian arsitektur generator adalah sebuah CNN dan mengambil 100 dimensional latent vector sebagai inputannya, yang akan menghasilkan gambar realistik dalam dimensi. Kemudian jelaskan dengan ilustrasi gambar sendiri arsitektur diskriminator network dari GAN. Arsitektur diskriminator adalah CNN yang berfungsi untuk memprediksi apakah gambar yang diberikan palsu atau tidak. Kemudian jelaskan dengan ilustrasi gambar pre-trained network atau transfer learning merupakan suatu metode penyelesaian yang memanfaatkan model yang sudah dilatih terhadap suatu dataset untuk menyelesaikan masalah dengan cara menggunakan sebagai starting point atau modifikasi dan mengupdate parameternya sendiri sehingga sesuai dengan dataset yang baru. Kemudian arsitektur face recognition work against, kita jelaskan
itu merupakan fetch mengendali identitas seseorang dari gambar yang diberikan. Kemudian yang ke-8 yaitu disertai dengan contoh-contoh dari XGen. Pada ini terdapat dua tahap dengan generator dan diskriminator, di mana untuk tahap generator sendiri membutuhkan vektor latent 100 serta menghasilkan gambar yang realistis dari dimensinya. Sedangkan tahap diskriminator itu tahap di mana memprediksi gambar yang diberikan nyata atau palsu. Kemudian berikan contoh perhitungan fungsi train object. Train object training ialah untuk meminimalkan loss function sebagai load like hot. Function yang diberikan pada persamaan di mana D melambangkan training data. Contohnya seperti gambar ya. Kemudian contohkan dengan ilustrasi penjelasan dari initial red vector. Latent vector approximation, kemampuan untuk membuat gambar yang realistis dan tajam serta menghasilkan gambar wajah pada usia target. Kemudian yang terakhir adalah perhitungan latent optimization menggunakan metode yang relatif sederhana tergantung pada jumlah kecil parameter yang diperlukan, sehingga pada latent optimization dapat memetakan setiap gambar X dari dataset ke vektor seperti itu. Kemudian yang praktek, jelaskan bagaimana cara ekstrak file dari GZ menggunakan Google Colab. Kode di bawah ini digunakan untuk membuat notebook baru, kemudian membuat ekstraksi file dari link dataset tersebut. Kemudian jelaskan bagaimana kode program bekerja untuk melakukan load terhadap dataset yang sudah diekstrak, termasuk bagaimana penjelasan kode program perhitungan usia. Kode di bawah berfungsi untuk melakukan fungsi perhitungan usia. Kalian bisa baca sendiri ya. Kemudian jelaskan bagaimana kode program The Encoder Network bekerja. Jelaskan dengan wawasan dengan ilustrasi sederhana. Berikut merupakan sebuah kode yang berfungsi untuk mempelajari pemetaan terbalik dari gambar wajah dan kondisi usia. Kemudian yang keempat adalah kode program The Generator Network. Bekerja dijelaskan dengan bahwa apa sih? Proses generator sendiri bekerja dengan baik, dibutuhkan representasi dari wajah dan vektor kondisi sebagai inputan yang menghasilkan sebuah gambar. Kemudian the discriminator network bekerja dengan berikut adalah proses diskriminator yang digunakan untuk membedakan antara gambar asli ataupun gambar palsu yang dihasilkan oleh generator. Nah, terus yang keenam, menurutkan bekerja dijelaskan adalah proses training SIGEN ini dengan load file, math, dan kemudian dataset kita membentuk 500 kali. Kemudian ini bekerja melakukan prediksi yang telah dibuat sebanyak 500 kali dan nanti hasilnya ada di folder tersebut. Oke, cukup sekian guys. Terima kasih. Ini chapter 9. Dadah. NIGIBO. Dadah. Dadah.